kasi ang ano pa nila, hindi pwede luluto nila. Sabot na rin. Yung balat-balat niya. Saat sebagian besar orang memandang sampah sebagai sesuatu yang menjijikan, bagi sebagian lainnya, sampah justru bernilai layaknya emas karena menjadi sumber kehidupan. Umumnya, mereka mengais logam, plastik, aluminium, kertas, kaleng, dan botol untuk dipilah lalu dijual ke pabrik daur ulang. Namun di Manila, ibu kota Filipina, kemiskinan melahirkan praktik yang jauh lebih ekstrem. Di kota ini, sebagian warga miskin mencari nafkah dengan menjual sampah makanan. Sisa-sisa pangan dipungut dari tempat pembuangan, dicuci dengan air, kemudian dimasak ulang dan disajikan kembali sebagai hidangan yang dikenal dengan nama pakpak. Pakpak merupakan makanan khas Manila yang berasal dari sisa makanan restoran atau tempat saji cepat. Setelah dibersihkan dan dimasak ulang, makanan ini dijual dengan harga sangat murah. Satu kantong pakpak dijual sekitar 26 peso atau setara Rp7.000, sementara olahan dagingnya dijual sekitar 10 peso atau sekitar Rp3.000 per mangkuk. Fenomena makanan pakpak di Filipina telah berlangsung sejak lama dan lahir dari rangkaian persoalan sosial yang kompleks. Jutaan warga Filipina masih hidup dalam bayang-bayang kelaparan dan kekurangan gizi. Berdasarkan laporan kelaparan dunia, dari total penduduk Filipina yang mencapai sekitar 115 juta jiwa, sekitar 14 juta orang mengalami kelaparan, sementara 13 juta lainnya berada dalam kondisi ketidakpastian pangan. Jika digabungkan, jumlah ini mencakup hampir sepertiga populasi negara tersebut. Filipina memang masih tergolong negara berkembang. Meski perekonomiannya menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, kemiskinan tetap menjadi persoalan utama. Data Bank Dunia mencatat bahwa pada tahun 2006, sekitar 26,6% penduduk Filipina hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Angka ini kemudian menurun menjadi 23,5% pada tahun 2015 dan kembali turun menjadi 18,1% pada tahun 2021. Namun, kemiskinan yang masih meluas ini turut melahirkan kawasan-kawasan kumuh, tempat ribuan warga miskin bertahan hidup dalam kondisi serba terbatas. Di Filipina, fenomena kawasan kumuh menjadi persoalan serius yang memicu berbagai masalah sosial, salah satunya kemunculan makanan pakpak. Kawasan kumuh ini umumnya berada di wilayah Metro Manila, seperti Tondo, Payatas, dan San Andres. Di kota-kota besar, terutama Metro Manila, kawasan kumuh terus bertambah dan semakin dikenal sebagai ruang hidup masyarakat miskin perkotaan. Data statistik pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 43% dari total penduduk perkotaan Filipina tinggal di kawasan kumuh. Angka ini berarti hampir setengah penduduk kota di Filipina hidup dalam kondisi permukiman yang serba terbatas tanpa jaminan keamanan, kesehatan, dan akses pangan yang layak. Pakpak mulai dikenal sekitar 40 tahun lalu, bertepatan dengan dijadikannya wilayah Payatas di Filipina sebagai tempat pembuangan sampah terbesar pada masanya. Banyak orang bermigrasi ke Payatas untuk mencari penghidupan. Tanpa keterampilan yang memadai, sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pengepul sampah dengan memilah barang-barang daur ulang dari tumpukan limbah. Fenomena ini terus berkembang seiring meningkatnya volume sampah di Payatas. Semakin banyak orang datang dan menggantungkan hidupnya di kawasan pembuangan tersebut, hingga akhirnya mayoritas penduduk Payatas bergantung pada aktivitas mengais sampah sebagai sumber penghasilan utama. Namun, sekitar tahun 2000,
terjadi tragedi memilukan. Gunungan sampah di tempat pembuangan itu tiba-tiba longsor dan menimbun para pekerja di bawahnya. Diperkirakan antara 200 hingga 1.000 orang kehilangan nyawa dalam bencana tersebut. Setelah kejadian itu, lokasi pembuangan sampah ditutup sementara. Penutupan ini memicu protes besar dari warga karena membuat mereka kehilangan satu-satunya sumber penghidupan. Desakan masyarakat akhirnya membuat aktivitas di Payatas kembali berjalan. Sejak saat itu, para pengepul tidak hanya mencari barang bekas, tetapi juga sisa-sisa makanan yang masih bisa dimanfaatkan. Sisa makanan inilah yang kemudian dikenal sebagai pakpak. Secara harfiah, kata pakpak berarti menghilangkan debu atau kotoran. Awalnya, istilah ini merujuk pada tindakan membersihkan barang yang jatuh atau kotor. Namun seiring waktu, maknanya bergeser dan lebih sering digunakan untuk menyebut makanan yang berasal dari sisa buangan dan diolah kembali agar dapat dikonsumsi. Meskipun tingkat kemiskinan di Filipina terus menunjukkan tren penurunan, fenomena ini berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi kelas menengah dan pesatnya perkembangan industri makanan cepat saji modern, seperti restoran waralaba internasional. Meningkatnya jumlah restoran cepat saji turut mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama kalangan menengah yang memiliki keterbatasan waktu untuk memasak. Akibatnya, makanan cepat saji menjadi pilihan utama. Perubahan pola makan ini menghasilkan konsekuensi lain, yaitu meningkatnya volume sisa makanan yang terbuang dari restoran-restoran tersebut. Dari tempat sampah inilah banyak penduduk kawasan kumuh memperoleh sumber penghidupan. Setiap hari, mereka datang membawa kantong-kantong besar untuk mengumpulkan sampah, sambil memilah limbah organik dan non-organik, khususnya sisa makanan. Makanan yang masih dapat dimanfaatkan, seperti sisa sayur, buah, dan nasi, biasanya dikumpulkan untuk pakan ternak babi. Sementara itu, sisa daging ayam, sapi, atau babi yang masih layak akan diolah kembali dan dijual sebagai bahan makanan untuk manusia. Aktivitas ini menjadi mata pencaharian penting bagi warga yang tinggal di kawasan kumuh. Orang-orang yang mengumpulkan sisa makanan inilah yang kemudian menjadi pemasok utama bagi para penjual bahan baku pakpak. Proses pengolahan pakpak sendiri tergolong cukup kompleks. Sebagai contoh, sisa ayam matang akan dipilah kembali, dipisahkan antara daging dan tulang. Lalu daging yang masih dalam kondisi baik dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk dijual. Meski berasal dari tumpukan sampah, pakpak memiliki permintaan yang cukup tinggi, terutama di kalangan penduduk kawasan kumuh. Banyak pembeli membeli beberapa bungkus sekaligus untuk dibawa pulang, kemudian diolah menjadi hidangan keluarga, atau bahkan dijual kembali demi menambah penghasilan. Pada akhirnya, kisah pakpak menjadi pengingat bagi kita untuk bersyukur atas apa yang kita miliki, makanan yang cukup, tempat tinggal yang layak, dan kehidupan yang aman. Sementara sebagian orang harus bertahan hidup dari sisa-sisa makanan, kita diingatkan untuk menghargai nikmat yang sering terlupakan dan sekaligus mendorong kepedulian agar setiap manusia bisa hidup dengan martabat dan terpenuhi kebutuhannya.